kebahagiaan seorang guru ada di dalam diri guru itu, dan kebahagiaan itu akan keluar dirasakan oleh guru ketika dia dengan tulus mendampingi anak yang bermasalah tadi, kemudian menjadi anak yang kreatif. Wow. Itu, dan bukan hanya kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi keberkahan selamanya, gitu kan? Nah ini yang harus disadari. Karena itu tadi yang menjadi acuan bagi guru dia sudah melaksanakan tugasnya, itu tersampaikannya semua materi di kurikulum, bukan berkembangnya anak. Selama ini Iya, itu yang keliru. iya. Jadi Bahaya itu. Apalagi efeknya jadinya semu. Jadi murid Kamuflase. mendapatkan penilaian yang semu. Iya, iya. Itu Bagaimana dia bisa mau kasihan ya. berkehidupan? Iya. Tuh, Iya. Karena udah semu. Semua. anak Kan sangat erat Pak kaitannya antara budaya dengan dunia pendidikan kita. Bagaimana Pak? Nilai-nilai budaya itu sebetulnya itu yang harus menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan. Oke. Nah, Pertanyaannya sekarang gimana Pak? Sudah belum Pak? Oke, standby, relax, tenang sebentar. Action. Yo, ketemu lagi bareng kita dengan saya siapa lagi kalau bukan Yabes dan Saya Antan. ketemu lagi dalam Orkes TV Podcast Indonesia Podcast ya. Ini apa? Sebelum lupa ini jumpa lagi. Oh iya, kayak dulu. Oh iya. Jumpa Iya, lagi. jumpa lagi. Kita ketemu. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Andi. Itu ada Pak Jul Fikrianas. semua momen itu istimewa. Semua momen istimewa, betul, Iya. betul Pak. Iya, itu ya. Dan beliau ini adalah saya sebutnya pakar pendidikan aja kali ya Pak ya? Atau apa? Waduh, Apa nih? namanya korban pendidikan. Pakar pendidikan. Nah ini seru banget ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah kebetulan saya udah pakai ini Pak. Merdeka Belajar. Oke. Saya udah pakai ini nih. Kenapa Merdeka kata Belajar. merdeka? Berarti selama ini belum merdeka. Belum Selama merdeka. ini saya belum merdeka Pak. Betul. Nah Pak, boleh tahu nggak Pak, kenapa sih Pak sekarang ini disebut dengan Merdeka Belajar Pak? Jadi ini kita berusaha konsisten dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya. Kan beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah upaya kita untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Oke. Oke. Jadi kapan manusia merdeka secara lahir dan batin? Ketika dia punya ilmu pengetahuan, merdeka dari kebodohan. Iya. Ketika dia punya kemampuan untuk mengatasi persoalan hidupnya, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari perilaku-perilaku yang tidak baik, merdeka dari tekanan antar kelompok, tapak ini semua itu kan. Merdekakanlah anak-anak kita itu sehingga dia betul-betul merasakan hidup ini anugerah. Oke. Ini adalah kebahagiaan. Jadi Nah, tidak ada lagi tekanan seperti apa ya, istilahnya kalau dulu kan belajar tuh kayaknya tekanan banget gitu loh Pak. ingat hukum Archimedes. Kapan belajar hukum Archimedes? Aduh. Ini saya kalau ditanya kayak gini suka gitu. Si Medes, iya. Itu pesan kemanusiaan. Oke. Ya kan? Kenapa? Archimedes menemukan teori itu kan dengan benda yang diselupkan ke air, Iya. ya semakin kuat tekanannya, Tekanannya. semakin besar dorongan Dorongan ke yang atas. melawan. Iya. Artinya apa? Kalau kita dalam hidup ini prinsipnya menekan ini, itu semakin kuat kita menekan, semakin besar perlawanan yang akan terbukti dengan Orde Baru kan? Iya. Kenapa? Nyambung. Jadi selama ini kan Iya. masyarakat itu kan ditekan, ini nggak boleh kan? Nah kita lupa belajar hukum Archimedes itu bagi kita hanya sebenarnya pengetahuan IPA. Padahal itu kehidupan. Kenapa? Karena semua benda yang mendapatkan tekanan, dia akan Kembali memberikan perlawanan sebesar semakin besar tekanan semakin itu. Nah, itu sama juga dengan hukum Newton sebetulnya, aksi min reaksi kan gitu. Iya. Ya, ketika kita mendorong ini kan sebetulnya dia memberikan perlawanan. Betul. Nah, supaya dia kalah kan kita tambah dorong lagi kan, nah, supaya dia kalah kan gitu. Betul. Tapi semua itu nah itu yang kita ini kan. Jadi itu ketika kalau dibawa ke budaya kita gitu ya. Makanya kalau
di budaya Minang itu sangat dikenal. Kalau seorang kalau terhimpit itu kan kita terhimpit selalu punya keinginan untuk ke atas kan. Kalau Oke. kita terkurung kan selalu keinginan untuk bebas kan. Bebas. Nah, kalau begitu berhubungan atau dengan orang lain, jangan pakai prinsip menekan dan mengurung. Jadi harus pakai prinsip apa nih? Yang baik. Prinsip kita sangat percaya pada yakin bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada setiap manusia betul. dalam berupa potensi, fitrah, dan itu sudah diperhitungkan kekuatan itu akan mampu menghadapi persoalan serumit apapun. Wow. Karena tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kekuatan kita. Itu dia. Artinya sebesar-besarnya persoalan yang datang ke kita itu tidak pernah lebih besar dari kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iya. Itu janji Tuhan dalam firman-Nya. Betul. Tidak mungkin diingkari. Betul. Artinya kalau kita dalam dunia pendidikan betul-betul mengolah potensi anak itu, memberikan ruang kepada anak itu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, ini akan menjadi kekuatan dahsyat dan tidak ada persoalan yang tidak selesai. Kalau dalam pepatah Minang itu tidak ada keruh yang tidak bisa dijernihkan, tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau ada kusut yang tidak bisa diselesaikan, bukan kusut. Ya. Itu kusut yang dikusut-kusut. Iya. Nah, itu dikembalikan ke hukum dasarnya. Iya. Oke. Bahwa kalau misalnya itu kusut benang, nggak bisa lagi selesaikan karena dikusut-kusut kan. Nah, kasih siram bensin, kasih api, habis. Nah, ini Menarik. ini yang menarik adalah gini buat orkestra di rumah gitu ya. Ya. Sebelum online tadi kita udah bicara dengan Sempat Pak Jul ngobrol-ngobrol gitu ya. panjang lebar. Nah, yang kena itu adalah gini, Pak Jul tadi sempat cerita bahwa kaitan budaya Ya. dengan dunia pendidikan, Oh, iya. masuk salah satunya yang tadi Pak Jul bilang bahwa di Minang contoh ya, Ya. ada filosofi seperti tadi ketika kita dihimpit gitu kan, Perlawanan. kita kan memberikan perlawanan. Nah, artinya kan sangat erat Pak kaitannya antara budaya dengan dunia pendidikan kita. Bagaimana Pak? Nah, kan itu sudah di statement dan sepakat kita ya di Undang-Undang Dasar Parlemen juga dikatakan bahwa pendidikan itu berakar pada budaya. Karena budaya itu sendiri juga proses pendidikan. Proses pendidikan. Bagaimana membangun manusia Indonesia itu seperti apa dibangun. Nah, lewat budaya itu kan nilai-nilai yang kita yakini bersama agar kehidupan kita itu bahagia, makmur, lahir dan batin kan itu. Nah, sehingga nilai-nilai budaya itu sebetulnya itu yang harus menjadi pondasi bagi penyelenggaraan pendidikan. Nah, Pertanyaannya sekarang gimana Pak? Sudah belum Pak? Nah, itu secara secara konseptual mungkin banyak yang sudah dibahas ya dalam aturan. Nah, tapi dari peraturan khususnya tentang kurikulum yang menjadi intinya dalam proses pendidikan gitu ya. Nah, kurikulum yang sekarang itu dibunyikan bahwa implementasi kurikulum itu di satuan pendidikan itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan lingkungan sosial budaya setempat. Nah, itu bukan sekedar disesuaikan sebetulnya, tapi bagaimana sekolah itu membangun budaya belajar yang tidak lepas dari budaya setempat. Kenapa? Karena dia kan mendidik manusia. Manusia itu kan produk budayanya dan sekaligus dia juga membangun budayanya. Nah, bagaimana ini menjadi ini? Kalau ini terjadi kan betapa hebatnya kita ini. Harusnya pendidikan kita itu dengan warna-warni budaya sehingga keunggulan-keunggulan lokal, cara kearifan lokal itu tumbuh gitu kan. Nah, hanya dengan memperkuat kearifan lokal dan keunggulan lokal itu ya mempermudah kita untuk mendunia sebetulnya. Wow. Pak Jul, kalau dari penjelasan Pak Jul nih tadi ya, Bung Yabes ya, saya masuk ke ranah teknis nih mungkin nih Pak. Satu, berarti apakah Pak Jul mau bilang bahwa kurikulum yang udah ada sekarang kan kita namakan kurikulum merdeka? Iya. Apakah sudah efektif atau belum? Atau belum? Kedua, dua aja nih Pak ya. Kedua, solusinya seperti apa Pak menurut Bapak? Iya. Atau ada indikasi? Saya gini, secara kenyataan di lapangan nih Pak, yang Bapak dengar sebagai tadi kita belum udah sempat ini ya Pak Jul ini kan pernah menjabat sebagai kepala Pusat Kurikulum Kapus Kurnas. Nah, itu Pusat kurikulum dan pembelajaran. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nah,
dari pengalaman Bapak nih gitu kan dan kenyataan di lapangan sekarang nih Pak, Ya, udah seberapa efektif belum sih Pak yang Ya. nomor satu tadi Pak, kurikulum? DKI. Iya, nah itu karena mungkin gini ya, kalau sudah lama di proses terjajah, Mm-mm. diberikan kemerdekaan, itu agak kaget. Wow. Oh kaget. Oke. Ya, jadi masih rindu kepada yang sama-sama kemarin. Yang dulu. Yang ingin, kami belum dilatih, kami belum ini, Oh, oke. kami butuh. Jadi, Itu biasa disuapin Pak. iya betul. Jadi Kalau bahasa di sinetron gitu Pak, Iya, Pak. iya, iya, Biasa iya. disuapin. biasa disuapin. Nah sekarang untuk supaya mandiri, bagaimana mengenal anak kan gini sebetulnya inti dari kurikulum merdeka ini adalah bagaimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik agar mereka itu secara aktif mengembangkan potensi Potensi dirinya. diri. Nah ini kan pembelajaran menjadi dinamis nih, Betul. kan ruang yang kita kasih. Betul. Nah selama ini kan anak itu seakan-akan masuk dalam satu ruang, Hmm. kemudian dia diseragamkan, dipaksa untuk ke ruang itu. Iya. Makanya selama ini kalau guru masuk ke kelas, Hmm. itu misalnya hari pertama nih kelas nih. Nah kalau di pelajarannya itu adalah matematika persamaan kerjasamaan, semua anak di kelas itu akan mendapatkan materi yang sama dengan cara yang sama, bukunya sama, halaman buku yang dibuka juga sama, pekerjaan yang dikerjakan juga sama, contoh yang dibuat juga sama, kemudian soal yang diberikan juga sama, jawaban juga sama, bahkan menggambar pun harus sama. Sama. Oh, itu yang berarti itu kurang merdeka. Ya, selama ini begitu. Harusnya oke. Selama ini kan nggak terjadi begitu seperti ya. Tidak begitu. Oh. Kan selama itu begitu kan? Oh, Iya, iya. iya, Ya, jangankan dalam satu kelas itu anak kan, Betul. kalau saya masuk dari Sabang sampai Merauke hari Senin misalnya, pelajaran itu matematika, itu alhamdulillahnya selama ini itu, sampai kata-kata guru itu dari Sabang sampai Merauke sama. Contoh-contohnya juga sama. Pelajaran biologi misalnya, ya atau pelajaran transportasi, Iya, itu kan bicara contoh kan itu. betul. Saya kereta api. Betul. Itu alhamdulillah selama ini dari Sabang sampai Merauke Sama itu semua. kereta api. Itu yang Yang dulu. oke. Nah, Harusnya mau nggak mengubah. begitu. Harusnya nggak begitu. Oke. Harusnya bagaimana Pak yang sekarang ini? Harusnya kalau kita bicara transportasi, kita bukan bicara modanya, kita oke. bicara fungsi transportasinya. Pasti disesuaikan dengan kondisi eh, Masing-masing daerah. masing-masing daerah. Anak itu digiring ke satu titik, semua anak. Hmm. Jadi kalau kotak di dalam materinya semua anak itu harus kotak gitu ya. Bayangkan ya. Jadi ada perumpamaan dari Engku Sapei ya, pendiri NSK Utara, sahabatnya Ki Hajar Dewantara. Dari buah mangga jangan diminta, dari pohon mangga jangan diminta buah rambutan. Itu sederhana, tetapi sangat mendalam. Keren, keren. Kenapa? Ya karena seorang petani kan harus tahu bahwa ini mangga, ini pepaya, ini rambutan, dan ini. Iya. Dan begitu banyak tumbuhan yang ditanamnya itu, dia kan mengerti bahwa ini berbeda-beda. Betul. Dan yang menjadikan rambutan itu berbuah rambutan itu takdirnya dia, fitrahnya dia, dan itu dia harus kenal. Dan yang paling bisa dia tahu apa yang dibutuhkan sama, apa yang dibutuhkan berbeda oleh masing-masing tumbuhannya itu. Nah, kan dia kan bukan menarikin satu-satu, dia enggak, tapi dia semuanya tuh dia dipahami. Oh, kalau gitu ketika rambutan itu mungkin tumbuhnya agak lambat gitu kan. Nah, ini kan dia akan memperhatikan apa yang terjadi, apa dilihat di situ kan. Nah, yang lainnya kan tidak berhenti dia. Iya, terus. Kan terus kan. Nah, selama ini kan tidak ada mindset itu dalam guru. Tapi Guru, betul Pak. Tapi gini Pak, Hmm. saya balik lagi ya. Kalau ini pengamatan saya Pak ya sebagai orang tua yang punya Punya anak anak juga yang sekolah. gitu kan, Iya, sekolah gitu betul, kan. betul. Terus mencermati gitu ya. Apa Bapak tadi mau bilang bahwa sekarang berarti selama ini nggak efektif nih? Iya, selama ini kita, Atau salah? iya, selama keliru sebetulnya. Keliru. Kita paksa dunia pendidikan itu mengingkari maknanya sendiri selama ini. Iya. Nah, kita sekarang kita coba kembalikan Tapi lagi. terbukti sih Pak. Hmm. Terbukti. Kenapa? Karena ya tadi ya di awal tadi Pak Jul udah sampaikan bahwa apa termasuk korban. Saya termasuk korban sebetulnya. Saya korban. Iya, korban. Kenapa? Karena saya itu dari kecil saya udah tahu potensi saya, Pak. Ya, Potensi yang Tuhan berikan dalam Iya. hidup saya yaitu Iya. seni. ya, tapi Orang enggak, seni. Tapi enggak. Tapi tidak tersampaikan, Nggak bisa. tidak tersalurkan. Enggak ada ruangnya. Nggak ada ruang di Iya, situ. nggak Gitu. diberikan. Jadi saya dipaksa untuk semua mata pelajaran bisa. Ya.
matematika, biologi dan segala macam semua harus bisa. Pak, ya best kan bidang seninya apa? Saya di seni pengadeganan, aktor, Aktor kan? seni musik. Nah, di mata pelajaran seni pun kalau di situ angklung, semua anak belajar angklung. Betul. Nggak terakomodasi. Nggak di gitu. Contohnya ini ya, berarti harusnya nggak gitu. Iya gitu. Harusnya nggak gitu. Angklung di sana di ini apa gitu ya? Iya. Karena di kurikulumnya itu bunyinya kan ini, anak bisa memainkan alat musik tradisional eh, yang ada di daerahnya. Nah, karena buku itu ditulis oleh orang Sunda, angklung kan? Iya. Nah, alhamdulillah belajar angklung yang sama sampai Oke. padahal tujuan Oke, kita oke, itu, Padahal nah, kayak di Rote misalnya punya Sasando. oh iya, harusnya mulai dari situ. Makanya sekarang kita melakukan itu. Jadi untuk pelajaran seni sebetulnya sekolah wajib menyediakan satu, minimal satu. Iya. Nah, tapi prinsipnya sebetulnya berikanlah sesuatu sesuai dengan potensi anak itu. Masing-masing, iya. Diberikan gitu ya. Karena prinsipnya kita kan mengeksplor, memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor potensinya. Betul. Yaitu Betul. kita memfasilitasi. Betul. Nah, makanya untuk pelajaran seni, Iya. ya kita tidak kemarin itu kita tidak banyak. Oh, Nah, jadi ini diberikan gurunya kebebasan ya, Pak ya? Ya, kenapa? Wow. Ya, supaya anak itu karena namanya seni kan masing-masingnya kan punya Beda-beda. masing-masing. Iya, betul. Nah. Ini terbukti sih. Saya kebetulan ngajar juga di SMA, salah satu SMA di Jakarta. Dan ternyata memang banyak juga, Pak, yang mereka itu anak-anak itu suka dengan yang namanya sinematografi. Iya. Dulu kan nggak terarahkan itu, Iya. Pak. Sekarang ada ekskul di Udah mulai ya. Udah mulai. Ternyata memang banyak juga, Pak, peminatnya di sini. Ya, makanya utamanya di sini memberikan pelayanan kepada anak sebelum guru menyampaikan materi, dia harus punya peta dulu anak-anaknya itu posisinya di mana nih gitu. Kalau misalnya satu mata pelajaran tertentu, dia udah pegang nih, ini harusnya anak di minggu ini harus bisa menguasai ini. Iya. Nah, sebelum dia mengajarkan, dia harus tahu dulu posisi anak ada di mana. Oke. Di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau posisi anak sudah melewati, Iya. dia nggak perlu lagi mengajarkan ini, langsung. Nah, ini menariknya gini, Pak. Kan gitu. Pertanyaan saya, ini kan berarti kan artinya pendidik ini atau guru harus ngerti potensi daripada Betul. peserta didik. Iya. Nah, kebanyakan yang saya lihat kan seperti ini, Pak. Oh. Wah, capek nih dengan Ah, karena harus menginikan satu-satu kan, yang tadi Iya, Pak iya. Jul sampaikan. Iya. Nah, bagaimana cara mengatasi guru-guru yang mungkin ya ya, itu kan sedikit mengeluh ya dalam tanda Jadi, kutip. harus disadarkan kembali guru itu bahwa yang membuat anak tumbuh berkembang itu bukan gurunya, tapi anak itu sendiri. Oke. Makanya kata Ki Hajar, tumbuh kembangnya anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Sebagai manusia, makhluk yang berpikir, yang punya kodrat, punya fitrah, dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Iya. Dan yang mengembangkan itu dia. Hanya kata Tuhan juga tidak akan aku ubah nasib seseorang Kalau dia tidak, bersangkut. ya. Nah, itunya yang kita bangkitkan. Keren. Jadi potensi-potensi itu yang kita bangkitkan. Makanya berbagai penelitian kan pelajaran seni misalnya menggambar misalnya bagi anak-anak usia dini itu adalah media bagi mereka untuk menunjukkan apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya, dan itu yang dituangkan dalam bentuk gambar. Untuk itu selama ini tidak ada hak kita untuk menilai gambar anak TK itu tidak ada. Hak kita untuk menilainya nggak ada. Nah, yang harus kita lakukan, yang menjadi kewajiban kita adalah membaca kenapa gambarnya seperti itu. Tapi udah kebiasaan semuanya patokannya nilai. Nah, itu dia kan kalau itu. Nah, contoh misalnya kan, Kadang-kadang orang tuanya yang minta. Iya. Bu, mana nilainya, Bu? ini mana ini kan? Kemarin. Iya, kan saya pertanyaan, minta. Pak. Salah satunya nih, Pak. Iya. Bung Andi nih. Oh, Anak lo ranking berapa? Sekarang udah gak ada ranking. Iya. Iya benar. itu kan coba tadi kan. Nah, ya nilai itu kan sebetulnya nilai itu kan angka itu kan lambang sebetulnya. Lambang. Lambang. Kalau namanya angka 9, berarti kan angka 9 itu berarti ada 9 objek kan. Betul. 8 sampai gitu kan. Nah, 9 di rapor itu mestinya itu lambang dari bahwa anak menguasai 90% dari kemampuan. Jadi sebetulnya kalau selama ini kan harusnya guru paham dulu dari 100% yang dipelajari ini si anak ini menguasai berapa persen. Iya. Mak, Nah, berarti kalau dari pengalaman Bapak, izin Pak potong nih. Ya. Saya langsung supaya nggak lupa. Itu tadi menarik tuh. Angka ya. iya. Gini, 90 90. Berarti dia
memiliki 90 mengeluarkan 90% dari kemampuannya. Iya. Nah, kata-kata arti itu, Pak. Itu guru banyak yang tahu, Pak. Iya, itu dia nggak tahu kenapa. Biasa nilai doang loh soalnya. Guru selama ini kan untuk masuk rapor ya, Iya. dia kan hanya mengumpulkan angkanya saja Heeh. tanpa makna. Iya, 10 bagus. Iya. 9 Iya. ini Iya. gitu kan. Padahal 10 itu kan makanya kenapa nilai itu tidak ada yang nilai kalau skala 10 tidak ada nilai 11. Kalau skala 100 tidak ada nilai 101. Satu. Kenapa? Karena itu presentasi. Yang namanya presentasi tentu ada apa yang dibandingkan dengan pembanding. Nah, kalau presentasi kalau 90 artinya kan 90%. 90% berarti ada yang 100%-nya. Iya. Ada yang 90%-nya. Berarti ada yang 10 kan? Nah, mestinya guru memberikan angka ini berdasarkan ini. Sehingga guru tahu kalau orang tua nanya, kenapa matematika anak saya itu 90? Karena dia menguasai dari 50 parameter ini selama 1 tahun, dia menguasai 45. Yang ini 45 kali 50 kali 100%, itu nilainya. Nah, kan gitu kan. Jadi orang tua tahu kan. Nah, jadi 90-nya kayak B, 90 saya, menurut Pak Andi gitu kan. Beda. Itu beda. Beda. Kenapa? Ya, karena tergantung sebaran itunya. Betul. Kayak Abes lebih cenderung ke geometri, saya lebih aljabar, lebih statistik. Wow. Nah, angkanya sama 90. Nah, sebetulnya itu gampang. Guru kan ada parameternya. Ternyata. Biarkan anak belajar nih, berkembang, maksudnya dia tinggal klik-klik aja itu sebetulnya. Apa susahnya sekarang? Oh ya, sudah bisa menghitung kuadrat. Klik. Oh, Andi sudah nih. Nah, nanti kan itu terakumulasi. Iya. Begitu diklik terakhir, itu kan dia berjenjang itu ya. Yang bawah itu kan bagian dari yang di atas. Iya. Di atas seperti itu kan. Nah, ini kan dia berkembang kan. Iya. Kemampuan di sini kan dibangun dari sini. Iya. Nah, kalau di sana sini berarti di sini bawah kan. Iya. Selesai kan? Iya. Gitu kan? Nah, itu kan berarti. Nah, jadi ngisi rapor itu kapan sebetulnya? Ya setiap saat itu, tinggal biar keluar itu kan. Ketika Iya, asesmen Berarti kan angkanya kayak habis itu keluar begitu dicentak kan langsung keluar angka kan? betul, Datanya ada kan? betul, Deskripsinya ada kan? betul. Nah, berarti enggak perlu lagi guru capek-capek menuliskan itu kan. Nah, selama ini kan enggak. Angkanya dikumpulkan dari ulangan harian. Yang pertama, ulangan yang kedua, tugas-tugas apa semuanya itu dikumpulkan angkanya, dijumlahin, dibagi kan. Nah, angka yang muncul ini mengacu kemana? Kan kayak ini. Iya. Misalnya kan kadang kan ada misalnya gini. Minggu pertama itu geometri. Iya. Nah, dia dapat 60. Iya. Minggu kedua itu kan statistik misalnya kan aljabar gitu kan. Nah, atau statistik. Dia dapat 80. Nah, kemudian berikutnya itu kan aljabar. Dia dapat 70 kan. Nah, selama ini kan 60 tambah ini dapat satu angka. Nah, dapat satu angka itu mengacu kemana? Ya kan? Ke aljabar enggak, ke geometri enggak, ini enggak. Nah, itu masuk ke rapor, itu dibuat deskripsi. Itu yang namanya mengarang indah deskripsinya. Anak kemajuanmu sudah ini, rajin belajar, apa tuh itu di copy paste aja. Tuh. Bahaya itu. Apalagi Efeknya jadinya semu. semu. Jadi murid Kamuflase. mendapatkan penilaian yang semu. Iya, Itu Bagaimana dia bisa mau Kasihan ya. berkehidupan? Iya. Tuh, Iya. Karena udah semu. Semua. anak nggak dapat haknya dong Iya. berarti ya Iya. dengan itu. Pak, ini Ya. Menarik, kalau dari yang tadi Bapak sebutin semua, Pak. Saya kok koreksi kalau saya salah, Pak ya. Saya kok melihatnya berarti ini ada PR besarnya malah di SDM gurunya, pengajar ya, Betul. Jadi sekarang berapa paham karena secara regulasi kita udah atur semua itu bahwa yang namanya penilaian asesmen itu tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Jadi penilaian kita bunyikan itu dalam aturannya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Ya. Pengumpulan dan pengolahan informasi. Tentang apa? Untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Jadi, dan perkembangannya dan berdasarkan hasil capaiannya kan. Jadi kita melakukan asesmen. Saya melakukan asesmen hari ini. Saya guru, saya Abes murid saya kan. Iya, Saya oke. guru matematika atau Oke. guru seni. Saya melakukan asesmen nih. Ya. Nah, asesmen saya ini bagi saya untuk sebagai patokan Kang Yabes itu butuh apa besok Oh, berdasarkan hasil hasil hari ini. Iya. Sehingga
saya mengajarkan minggu depan berdasarkan capaian kayak best hari ini. Nah di situ, nah, berarti gimana kalau seandainya mindset guru harus mengajari murid satu-satu 30 kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Kalau mindsetnya itu berarti bukan anaknya yang salah, bukan anak yang beragam yang salah. Karena beragam itu fitrah dari Tuhan. Iya, Betul. iya. Cara pandang Cara kita yang pandang salah. Bahwa menurut kita semua anak ini akan tumbuh berkembang ketika kita suapi semuanya. Nah itu yang salah, yang keliru. Ini nih nyambungnya ke perspektif hak anak. Iya. Padahal Karena gini ya, saya juga baru loh dari penjelasan Bapak. Pemerintah kan udah mencoba ya, nah situ ya Pak. Saya jadi pahamnya gini, oh kenapa ada sekarang ada zonasi. iya, Itu kan mengarah ke yang tadi Iya, Bapak sebutkan betul. gitu kan, supaya hak anak itu semua. Jadi anak terus udah gitu budaya gitu Iya. kan per ini Iya. gitu kan. Emang nggak gampang. Nah sekarang kalau tadi sempat kita bilang bahwa berarti ininya ada di pengajarnya gitu. iya. Solusinya menurut Bapak nih, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak? Pertama memang makanya kita tidak melakukan pelatihan berjenjang lagi. Kayak bimtek gitu. Ya karena itu membuat guru bergantung kepada pelatihan itu, dan di pelatihan itu diberikan format-format yang seragam. Karena belum tentu juga nyampe bawahnya bener Belum, Pak. betul. Sama. Iya. Ya kan dari atas misalnya Kan pesan berantai. Iya betul, pesan Pesan berantai. berantai itu kan. Iya, Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Betul. Makanya kita ingin guru itu melakukan pelatihan mandiri. Kita siapkan bahan-bahannya. Oke. Semua informasi itu ada. Ya kan? Supaya dia belajar secara mandiri. Oh. Nah, bagi yang sudah paham, itu kan dikasih sertifikat. Ya toh? Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi bukan berusaha untuk menguasai ilmunya untuk digunakan oleh dirinya enggak, tapi mengejar sertifikatnya. Wah, Itu. Udah berapa Kadang-kadang sertifikat? iya. Udah berapa sertifikat? Iya. iya. Sehingga dia terbebani oleh sertifikat berapa, temannya sudah dapat 10 sertifikat. Saya kok baru Ini baru satu itu dan semuanya dia mengejar itu Mengejar kan. situ. Nah, itu yang membebani dia. Padahal betulnya yang kita harapkan dia belajar ilmunya. Sertifikat itu dampak dari apa yang terpenting itu. Dan sehingga dia mengejar, kami sudah melakukan ini Pak, tapi tidak di ACC oleh PMR, itu melakukan ini. Dia bilang, aksi nyata misalnya. Apa yang aksi nyata Ibu berikan itu? Ya pokoknya dicari aksi nyata itu apa? Sesuatu yang dia lakukan. Setiap hari. Iya, nah itu kan. Jadi dia terbebani oleh mengejar sertifikat yang banyak. Kenapa? Kalau dia lolos itu, dapat sertifikat, nanti kan dia bisa jadi kepala sekolah, bisa apa dan sebagainya. Iya. Nah, berarti kan mindset lagi. Iya, ya. Nah, di situ jadi gurunya, ya Pak, sekarang itu beban administrasinya banyak apa, ini dan sebagainya. Kenapa? Ya karena cara berpikirnya dia bahwa kalau sudah punya sertifikat yang banyak itu, berarti dia sudah guru yang hebat. Padahal untuk melakukan itu dia meninggalkan anak. Nah, Itu yang nggak berarti yang tadi Bapak bilang bahwa pemerintah udah mencoba memberikan solusi dengan pelatihan mandiri. Iya, Salah satunya itu. iya. Tapi dampaknya kan jadinya seperti itu tadi yang Nah, disampaikan. berarti Lalu kan- bagaimana Pak? Berarti memang selama ini yang namanya belajar sepanjang hayat, prinsip belajar itu tidak pernah diimplementasikan oleh guru baik untuk dirinya Iya. maupun jadi kan sebetulnya kalau dia menyadari bahwa dia adalah pembelajar sepanjang hayat, itu tuh tidak mesti jadi beban, Iya. itu tuh menjadi solusi. Solusi. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak. Iya. Nah, jadi untuk mengejar sertifikat yang banyak, anak ditinggalkan, tidak diurus anak muridnya. Nah, kita mestinya kan harusnya anak ini diurus. Iya, kita Nah, layani. iya, ketika dia merasa kurang ilmu pengetahuannya, belajar di PMM Betul. supaya dia lebih mudah mengurus anak. Iya. Itu. Iya. Ini enggak untuk mengejar. Ini apa ini Pak apa namanya? jadi miss goals. Enggak, jadi ternyata di guru sendiri juga tidak muncul apa namanya? Jiwa keguruan. Jiwa keguruan, jiwa belajarnya. Jiwanya. Makanya- Jiwa pendidik. Jiwa mendidik, apalagi jiwa mendidik kalau Jauh, jauh Pak. Kenapa? Karena itu tadi yang menjadi acuan bagi guru dia sudah melaksanakan tugasnya itu tersampaikannya semua materi di kurikulum, bukan berkembangnya anak. Selama ini Iya, itu yang keliru. iya. Jadi mereka itu demi mengajar ketuntasan penyampaian materi kurikulum, anak itu dibiarkan terseok-seok, nanti dikasih remedial. Remedial kan.
kan udah diajarkan semua nih. Nah, nanti kalau anak yang kurang di remedialnya apa? Pokoknya dikasih soal kesempatan. Penyakitnya nggak pernah dilihat. Iya, iya. Nanti di akhir tahun dapat nih, Dapat guru. dapat kenaikan kelas kan. Iya. Ada nih, anak bisa lari kan. Setelah dihitung nilai-nilai anak tuh harus di bawah standar lah ya, di bawah standar lah, di bawah KKM namanya waktu itu kan. Nah, setelah rapat keputusannya anak diselamatkan. Selamatkan, nah, nggak apa-apa kan diangkat nilainya. Ya, supaya rapat Nah, sekolah bagus. Nah, pertanyaannya, ketika nilai anak itu diangkat, kemampuan anak ikut naik nggak? Enggak dong. Ya kan? Enggak. Terbohongi, Mas. Nah, Iya. ya kan? Berarti anak naik berdasarkan angkanya. Angka. Begitu dia naik kelas, pelajaran yang dipelajari di kelas berikutnya sesuai dengan kurikulum kan? Betul. Kan kurikulum nih. Betul. Persoalannya masih di bawah nih. Betul. Yang minggu pertama. Betul. Nah, bagi anak seperti ini naik kelas itu kan tersiksa. Betul. Beban buat Beban dia. tersiksa kan? Betul. Karena apa? Karena belajar dari situ. Nah, kalau nggak naik berarti kan tinggal kelas. Iya. Tinggal kelas nggak kalah menyiksanya. Kenapa? Dia Nah, mengulang, Iya. dia mengulang 1 tahun ya. Betul. Dia harus dari nol lagi. Dari nol lagi. Padahal mungkin dia udah menguasai 20%, Iya. 30%, Iya. 40%. Iya. Tapi dia harus belajar semuanya dari nol. Betul. Sisa kan? Betul. Nah, jadi apapun keputusan yang diambil pada rapat kenaikan kelas itu menyiksa anak. Apapun keputusannya, naik kelas itu menyiksa, tinggal kelas pun menyiksa. Iya. Dan itulah rapat yang paling sia-sia di muka bumi sebetulnya. Ada rapat lain yang sia-sia. Apa? Kenapa? Ibarat kantang ini ya, Iya. udah gosong, udah hitam, Iya, baru iya. kita rapatkan. Ini mau dimakan atau dibuang? Iya, Ya kan? Iya. Oh, baru kita rapat nih. Ini udah hitam nih, gosong nih. Baru ayo kita rapat. Supaya bisa kembali lagi Ah. gimana? Nggak bisa kan? Iya, betul. Ini mau dibuang atau dimakan? Dibuang sia-sia, Iya. dimakan sia-sia. Betul. Berarti itulah rapat yang paling sia-sia di muka bumi sebetulnya. Makanya itu terjadi sebetulnya hanya di negeri Atta Beranta yang tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Iya. Kenapa? Iya, iya, iya. Kenapa? Karena Iya. kan harusnya itu tuh kan jangan sampai gosong. Kalau udah gosong baru kita rapat. Iya. Gimana? Seharusnya di awal ya, Pak. Iya, kan makanya kan ketika kita sudah ini kentang ini ya, ketika kita sudah ke pasar Iya. ini kan, nah kita ketemu ini kentang yang bagus ya, yang apa namanya, yang ini mana? Kalau kentang ini mau diapain? Kalau ini mau diapain? Nah, kita udah punya data itu kan? Betul. Anak PPDB baru itu, Iya. kita kan pasti punya data, Betul. ya kan? Punya data dari sekian banyak anak yang masuk, ini wilayahnya di tempat tinggalnya daerah sini, ini terpapar narkoba, ini terpapar apa terminal, ini terpapar ini. Jadi dari 100 berapa anak yang masuk kita itu kita udah punya data. Berapa persen anak yang berasal dari daerah A, daerah B, dan masing-masing ini punya ini kan. Ini daerah, katakan ini daerah slum, daerah miskin misalnya, itu daerah pinggiran, nah, dari ini kan udah punya tuh kan. Betul. Nah, kita udah punya bayangan bahwa kira-kira masing anak ini seperti ini kan. Kumpullah semua guru itu untuk melihat mengantisipasi gitu ya. Oh, itu ini anak ini dekat terminal nih, sekolah kita dekat terminal. Iya, iya. Nah, anak-anak itu oh ini anak-anak lebih dekat permainan game, jadi lebih banyak dia main game daripada masuk sekolah kan gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu kita bahas. Kemudian kita petakan, baru kita merencanakan nih apa nih yang akan kita lakukan untuk anak ini supaya ini kan. Terus baru nanti ketika guru masuk ke kelas, jangan langsung ambil kurikulumnya. Guru matematika jangan langsung dari kurikulumnya. Tapi saya kenali dulu anak-anak saya ini. Iya. Ya kan? Anak-anak yang masuk ini untuk kemampuan yang dimiliki kurikulum seperti ini, modalnya sudah di mana nih gitu. Dari mana? Jadi kan ada terpetakan loh, ada yang sudah yang belum sama sekali, yang ini kan. Nah, baru setelah kita tahu petanya itu, baru kita mulai pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Betul, anak. Nah, gitu kan. Nah, makanya kita sekarang kebijakannya kita tidak patok jam pembelajaran per minggu. Oke. Kita kasih guru itu jam pembelajaran setahun. Silakan dia mengelola bagaimana caranya. Ya sesuai dengan kebutuhan kan. Nah, misalnya kan dalam 1 tahun itu 36 minggu. 36 minggu kalau seandainya ada 4 kalau 4 jam biasanya per minggu berarti kan 4 kali 36 kan 144. Nah, 144 itu yang dikasih ke guru. Biar dia mengelola. Jadi kita
per minggunya aman kan? Nah kalau selama ini kan enggak. Pokoknya begitu anak masuk, dia mendapatkan materi yang sama dengan cara yang sama tanpa peduli anak ini sudah punya dasar atau belum, anak ini sudah di sini, anak ini di sini, anak di sini, hantam aja semuanya kan? Pak, berarti tadi kalau Bapak mau bilang seharusnya semua murid harusnya berhak untuk naik kelas dong, Pak. Ya, nah gitu. Harus naik kelas. Nah kalau ya apa namanya naik kompetensi sebetulnya, naik kemampuan sebetulnya. Aduh, itu pun salah dong berarti. Iya kan naik ini. Iya. Jadi kan saya bilang kan itu kan orang kata berarti semua anak harus naik kelas, bukan itu bahasanya sebenarnya. Kenapa? Kalau kita bicara kenaikan kelas itu hanya di akhir tahun, itu sudah terlambat. Nah, nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Nah, sesuai dengan ajaran agama kita aja sebenarnya, bahwa kita itu naik kelas itu tiap hari. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Iya. Itu ada Hari filosofi ini dia Papua. hari ini dia baru belajar 5 huruf, ya kan? Iya. Besok dapat 6, besok dapat 7. Ini itu kan. Besok kan Menarik. dapat itu kan. Kalau Jadi- waktu saya di Pania itu awet tako enak agak pidah. Iya, Hari besok akan jauh lebih baik daripada hari ini. itu dia yang dipakai prinsip. Itu Nah, sudah. Itu sudah. Nah, kalau itu dilakukan, tanyaan saya ke guru, ada nggak anak yang tinggal kelas akhir tahun? Iya, enggak harusnya. Nggak ada kan? Enggak ada harusnya. Ya, kenapa? Iya. Karena dia antar. Ini orkestra di rumah ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dan harusnya bisa dicerna. Harusnya. Artinya gini, kita ketemu nih dengan orang yang ilmunya baik, sangat tinggi untuk kehidupannya. Karena contohnya gini Pak, saya tadinya nih Pak, Bapak menggiring saya untuk lebih suka lagi dengan dunia ini. Karena gini, tadinya saya berpikir gini, ini berarti gurunya dong segini ya, harus kita kompetensinya kurang. Artinya SDM guru. Tapi kalau ngelihat tadi Bapak menjelaskan, Bapak bicara, saya jadi berbalik Pak pikirnya Pak. Enggak, kalau Bapak sebagai figur aja pendidik, ya kan? Kepala loh kan gitu ya. Terus sudah itu ketua dewan perspektif hak anak gitu. Iya, ketua dewan pembina Kualitas. pendidik berperspektif hak. Nah, itu dia. APBH. APBH. Itu aja sudah profilnya begini menjelaskan kan. Artinya nggak ada alasan lagi Pak sebenarnya guru itu tidak bisa Ya. menangkap apa kemauan murid dan apa kebutuhan. Iya. Nah, itu tadi Ya, Bung itu Andi. dia. Harusnya. Betul. Tapi Yang saya kenapa tangkap- masih ada? Betul. Nah, yang itu saya dia. tangkap ini sih sebenarnya. Ya. Sebetulnya guru itu harus punya jiwa melayani. Iya. Benar nggak sih, Pak? Betul. Kalau dia punya jiwa melayani, maka dia akan terus belajar Ya, dan oke. terus melayani anak, Nah. nggak sih, Pak? Oke, ya. Betul, itu pertanyaan kenapa? Ya. Kenapa Pak? Nah, sebetulnya saya selalu bilang ke guru gini, Hmm. yang memilih Anda sebagai guru itu siapa? Ya kan? Menarik. Kenapa? Iya, iya. Begitu banyak orang melamar menjadi guru, kan tidak semuanya diterima. Betul. Ya kan? Betul. Nah, yang menerima Anda itu bukan kepala dinas, bukan ketua yayasan, bukan menteri, bukan siapa-siapa. Betul. Apa? Yang menerima Anda itu adalah kenapa saya bilang kan? Sehebat apapun prestasi Anda selama kuliah, sehebat apapun kedekatan untuk menentukan Anda diterima atau tidak. Ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Anda tidak akan bisa jadi guru. Artinya, sekarang Anda ditakdirkan jadi guru, itu sinyal dari Tuhan bahwa fungsi sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai guru yang sejati itu ada di dalam diri Anda. Diri Anda. Sadari itu. Nah, sadari itu. Itu kan? Kenapa? Tuhan tidak pernah keliru mengambil Iya, keputusan. tidak pernah salah. Di manakah seseorang itu berada dalam situasi apapun, Iya. sesulit apapun, dan segersang apapun, kalau Anda berada di situ, Anda orang dipersiapkan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu. Boleh ini nggak Pak? Tadi ya, boleh beralibi nggak Pak? Misalnya gini. Oh. Ini ada kaitan sama kesejahteraan. Nah, kesejahteraan sebetulnya siapa yang membuat kita sejahtera? Kita. Kita. Kenapa? Iyalah. Kan gini. Iya. Ya kan Tuhan Ya kan kita mewakili nih Pak. Iya, Ya? betul. Ya kan? Iya. Apakah ada alibi? Nah, sekarang sejahtera ya. Orang bergaji triliunan sejahtera nggak hidupnya? Belum tentu. Belum tentu kan? Belum Tapi kalau tukang sapu dia itu cuma gaji 500.000 per bulan, bisa nggak sejahtera? Bisa. Bisa. Betul. Nah, Mindset ya, Pak? jadi sebetulnya pola pikir kita, jadi
Artinya kan gini, pemerintah berusaha untuk memberikan guru itu Iya. guru DKI berapa guys tunjangannya sekarang? Halo. Dari Ya. guru daerah gitu kan? Iya, iya. Oke, dan guru itu lebih banyak penerimaannya daripada pegawai kayak saya kan? Kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi Saya minum dulu. nah, jadi kalau kita bicara kenaikan kelas, kan bicara di akhir tahun. Nah, sekarang bilang ini. Saya tanya nih, Pak Andi sama Mm-mm. Pak Yabes. Salahkah kalau Kang Yabes itu di awalnya nakal? Di awal nakal, belum boleh jadi murid. Oke. Salahkah? Iya, tidak juga. Enggak, Nggak salah salah. kan? Enggak. Salah kan di awal itu kalau kita tidak tahu apa-apa? Ya udah. Enggak kan? Enggak. Kalau saya malas, kan enggak salah kan? Betul. Di awal kan? Betul. Oke, kan kalau Pak Yabes malas, kan dia nakal gitu kan, saya gurunya. Di awal kita bertemu, salahkah Kang Yabes malas? Tidak. Kang Andi nakal? Enggak. Enggak. Atau yang lainnya enggak kan? Iya. Nggak tahu. Nah, kemudian nih setelah 1 tahun nih saya jadi gurunya nih. Aha. Nah, setelah 1 tahun itu Kang Yabes tetap nakal, Oke. tetap malas. Tetap Oke. malas. Kemudian Sandi tetap nakal. Kalau gitu siapa yang harusnya tinggal kelas? Gurunya. Nah, itu Simpel nih. Ini nih dalam nih. Ini dalam nih. Ini dalam nih. Karena dari tadi tuh saya kepikiran Pak ya, sebenarnya Pak ya. Kors guru itu kors mulia loh. Betul. Karena dia akan menciptakan generasi. Betul. Dia itu kan sebagai gembala untuk betul. ya kan men-creating Iya. gitu kan. Menggiring domba-domba. Jadi menyelamatkan orang kan. Iya, iya. Makanya saya bilang Bapak Ibu, pertemuan antar manusia di mana bertemunya, berapa lama ketemunya, apapun kesannya 100% keputusan ilahi. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Dan setiap keputusan ilahi itu tidak ada yang keliru. Iya. Ya, tidak ada yang keliru dan pokok. Sekarang siapa yang mempertemukan Bapak Ibu dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas? Iya. Kan bukan orang tuanya, bukan siapa? Betul. Tuhan. Kenapa Tuhan mempertemukan? Karena Tuhan menitipkan Ini. kepada ibu Betul. bahwa kutitipkan anak yang perlu dididik ini kepadamu karena di dalam dirimu telah aku berikan kemampuan untuk melebihi dari persoalan yang anak ini. Dan sebagai imbalannya, aku akan berikan rezeki dan keberkahan sebesar apa energi yang kau keluarkan untuk anak ini. Iya. Jadi semakin terkuras energi kita untuk anak-anak yang bermasalah itu, semakin lebarlah pintu keberkahan yang mengalir pada guru, dan keberkahan itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun, walaupun sang guru telah tiada. Siapa yang seberuntung ini dalam profesi sebetulnya sebelum? Artinya Iya. Ya, kan? free will tadi Pak Zul sampaikan. Misalnya saya nakal, saya malas. Free will saya untuk jadi nakal dan malas itu bisa berubah Iya, ketika saya memiliki seorang suri tauladan iya. dalam hidup saya. Jadi Iya kan? imbalan apa yang bisa diberikan kepada saya oleh Tuhan kalau bukan kebahagiaan? Ya kan? Kebahagiaan seorang guru ketika dia melihat Yabes yang tadinya malas sekarang jadi kreatif. Wow. Itu kebahagiaan yang tidak ada nilainya. Tiada nilainya. Nah, Betul. sebetulnya kebahagiaan itu letaknya di mana? Kebahagiaan seorang guru ada di dalam diri guru itu, dan kebahagiaan itu akan keluar dirasakan oleh guru ketika dia dengan tulus mendampingi anak yang bermasalah tadi, kemudian menjadi anak yang kreatif. Wow. Itu, dan bukan hanya kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi keberkahan selamanya, gitu kan? Nah, ini yang harus disadari. Jadi kalau kita ke laut, ada katanya itu kan, tapi ya saya bilang nakoda yang tangguh tidak lahir dari laut yang tinggi. Iya. Gitu. Ketika dia mengarungi lautan itu kan dengan gelombang itu kan, Betul. kan kemampuannya kan bertambah. Semakin bertambah. Ya, kenapa? Ya karena dia belajar dari persoalan kan. Betul. Nah, jadi artinya apa? Guru yang tangguh, yang hebat, penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, tidak pernah lahir dari murid yang tidak bikin persoalan. Nah, itu Cocok, Pak. Ya. karena gini Pak. Itu. Cocok Pak. Karena gini. Nenek moyang itu kan pelaut. Bukan pembalap. Nah, sementara sekolah dibikin arena balap. Perlombaan. Jadi sekolah itu perlombaan. Lalu apalagi ada yang kuat, namanya yang kuat dia menang, Iya. dia yang menjadi dapat ini. Iya. Yang lemah ditinggal. panjat pinang, Pak. Kadang-kadang Yang lemah gini, diinjak-injak. ini agak curhat dikit nih Pak ya, sebelum kita udahan nih Pak ya.
agak curhat dikit Pak. Terus udah gitu udah agak lapor gitu. Mungkin agak sensitif, mohon maaf lah ya. Kadang-kadang di lapangan Pak, sekarang ini kan timbul, saya menyebutnya nih kayak timbul budaya baru Pak. Artinya ketika sudah mau naik kelas, ya kan, orang-orang tua murid berlomba-lomba tanda kutip Pak memberikan rasa terima kasih. Apakah itu bisa mempengaruhi penilaian si guru terhadap anak ya? Ya itu karena penilaian itu dianggap vonis kan. Ya. Tapi kalau penilaian tadi itu Yang tadi ya yang Pak ya. tadi itu tidak akan ada ucapan terima kasih, silakan saja. Betul. Tidak ada hal apa namanya larangan untuk memberikan ucapan terima kasih bahwa anak saya ya Yabes tadinya malas dan nakal, sekarang dia sudah baik, sudah ini. Iya. Dan sebagai terima kasih saya kepada gurunya, saya kasih itu. Itu tidak ada masalah. Nggak ada Kan? masalah di situnya. Betul. Tapi karena penilaian tadi adalah vonis, nah ini nih saya pegang ini nih. Padahal kan penilaian bukan vonis. Betul. Kita nih kan kadang-kadang gini Pak, ngeliat fenomenanya Pak ya. Orkes TV nih Pak. Kadang-kadang ngeliat fenomenanya gini nih suka apa ya? Kreatif-kreatif banget nih orang hidup sekarang nih. Artinya saking kreatifnya jadinya gini. Udah ini anak gua lah gitu kan, kita inilah gitu kan. Satu juga bunyinya begitu kan Pak. Yang satu bunyinya begitu, walaupun itu nggak dibilang salah juga sih. Cuma kan jadi timbul budaya baru. Takutnya ketika karakternya tidak kuat, karakter si pendidik tidak kuat, itu kan akan cenderung untuk mengajak pikirannya kan untuk memanfaatkan situasi, benar ya Pak? Kadang-kadang gitu. Tapi yang jelas itu tuh menghancurkan anak. Itu maksudku Pak. Ngeri itu. Jadi kalau kita ingin anak hancur gitu ya, udah lanjutkan aja tradisi yang selama ini yang terjadi kan gitu. Ngeri. Tapi kalau kita ingin anak selamat sebetulnya ya Dan Indonesia maju, Indonesia betul. maju ya kita harus melakukan sesuatu. Ya. Saya bilang kurang durhaka apa kita selama ini? Dari 30 anak satu kelas itu yang kita anggap juara itu hanya satu. Iya. Ya kan? Padahal semuanya juara sebetulnya. Kan? Di masing-masing ini ya, Pak. Iya. Ada izin Pak, ada kisah Pak. Hmm. Berkaitan sama juara satu soalnya. Iya. Ada kisah di satu sekolah, satu kelas. Si juara satu ini orangnya nggak nyangka Bang. Artinya gini, dia divonis rajin, divonis perfect kehidupannya secara di keluarga, sehingga dia pantas lah dia juara satu, dia pinter, dia ini. Begitu pulang ke rumah Pak, kebalik keadaannya Pak. Dia yang hari-hari membiayai, membantu kehidupan orang tuanya. Iya. Tapi hasilnya tetap dia bisa juara satu loh di Iya. kelas. Iya. Itu kan, tapi itu luput loh Pak, dari sampai gurunya sendiri nggak tahu. Iya. Ya, karena Ini kan kisah nyata nih. karena kan saya bilang kita itu kenapa juaranya hanya satu? Karena kriteria yang kita gunakan untuk menilai 30 anak itu satu kriteria. Karena satu yang muncul. Yang lainnya tenggelam. Nah, yang lebih hebat lagi dari sistem seperti itu, dari 30 anak itu hanya 10 yang muncul. 20 tenggelam. Berarti kan 30%. Iya. Kalau dikalikan seluruh Indonesia berarti kalau 150 penduduk Indonesia gitu ya, 150 atau 300 juta penduduk Indonesia. Berarti kan yang sepertiga cuman yang mendapat peluang. Iya. Yang 2/3, yang 200 juta yang lain itu kan menjadi beban. Sekarang sanggup enggak yang 10 ini yang kita ulukan sebagai sang juara itu mengatasi persoalan yang muncul oleh 200 juta yang lain. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Jadi artinya ya Tuhan, dari 30 anak yang kau ciptakan, yang kau kirim ke kelasku, di mataku manusia hanya 10 yang bermutu. Yang 20 tidak bermutu. Dan yang kami didik yang baik itu yang bermutu ini. Iya. Anak yang tidak bermutu tidak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu di bumi Pancasila. Nah, jadi anak yang tidak ada prestasinya, yang lemah dan lulus tidak berhak bersekolah di sekolah yang baik. Nah itu dia orkestra di rumah. Ini menarik banget ya Pak. Saya izin Pak, Bapak kan aslinya ada acara. Tapi kita tadi udah bicara sebentar. Iya. Nextnya kita akan bicara soal tadi tuh Pak, profil pelajar Pancasila. Pancasila. Oke. Nah itu berkaitan tuh karena nextnya kita akan bicara itu.
Ada episode-episode berikutnya pastinya ya terkait dengan gini. Bapak sekarang sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pendidik Berperspektif Hak Anak. Kita akan tanya-tanya itu, tapi nanti orkestra. Jadi nggak mungkin kalau di bumi Pancasila ini. Iya. Kalau untuk anak mendapatkan sekolah yang bagus itu dia berprestasi dulu baru dapat yang bagus. Iya. Bagaimana mungkin kalau dia bagi anak yang tidak berprestasi itu berarti kan tidak berhak mendapat sekolah bagus. Betul. Itu gimana letak keadilan kita? Makanya sebetulnya zonasi itu untuk menuntut bahwa untuk memposisikan setiap anak itu dia bersekolah di dekat rumahnya, apapun kondisinya. Iya. Nah, itu sebenarnya. Iya. Iya. Kalau dulu kan kalau saya Tapi ini izin Pak, maaf saya potong Pak. Dan terjadi loh Pak. Saya punya adik Pak. Saya punya adik rohani. Dia yang nggak terlalu maaf nih, nggak dia punya kemampuannya di bidang olahraga, ya kan? Tapi karena zonasi itu tadi Pak, karena zonasi itu tadi, akhirnya dia dapat di sekolah yang ini dibilang sekolah dulu kan ada sekolah favorit dan segala macamnya. Dan dia bener Pak, sekarang tuh jadi kemampuan akademiknya tuh malah jadi naik Pak. Naik. ya karena kan Itu keren loh. ya artinya kan tantangannya adalah siap nggak semua guru. Nah, Karena apa? Karena selama ini guru sekolah favorit selama ini itu dia merasa mutu sekolah ini sekarang turun, termasuk serangan dari para alumni gara-gara zonasi kan. Iya. Nah, jadi kalau begitu selama ini sekolah itu dianggap unggulan karena anaknya yang masuk yang unggul. Iya. Iya kan? Ya itu yang itu. Jadi Pak, bagus benar sih Pak. Hmm. Saya sebelum lupa, kita tadi udah bicara sedikit Pak ya dengan kan ya sama bertiga bahwa orkes ini kan ada satu program kita mencoba anak-anak ini merawat Indonesia dengan cara memberikan contoh untuk bertoleransi, keberagaman. Kita kan tadi sempat bahas sedikit sama Bapak tuh biar orkestra tahu juga gitu bahwa salah satunya kan kita akan bentuk film kan Pak. Ya kan film soal itu kan. Nanti nextnya juga kita bahas Betul. sekalian tuh dengan Pak Jul gitu ya. Nah Pak Jul sebelum udahan nih Pak, ada yang mau disampaikan buat Pak Guru atau buat Pak Menteri Pak berkaitan dengan dunia pendidikan pengalaman Bapak? kalau ke Pak Menteri Pak Nadiem ya, Mas Nadiem, terima kasih banyak sekali mengubah budaya ini secara total dari semua aspek itu tidak mudah. 4 tahun kita melakukan itu bersama Mas Menteri, ya berbagai serangan, tekanan semuanya bahwa ini semua dan sebagainya, bahkan menuntut Mas Menteri mundur segala macam dan sebagainya itu. Karena kita sudah terlalu lama terbiasa dalam situasi pendidikan yang bermental kolonial, penjajah gitu ya. Mental kolonial itu salah satunya adalah sekolah itu adalah sesuatu yang elit, yang eksklusif, sehingga yang boleh masuk sekolah itu orang yang dianggap dianggap layak untuk sekolah. Orang yang layak sekolah itu apa? Dia pintar, dia punya prestasi, itu yang layak. Kalau anak tuh tidak berprestasi, belum ini, tidak pintar, itu tidak layak mendapat sekolah. Itu kan logika yang tidak benar. Toh, yang punya kaki kita tuntun untuk berlari. Padahal ketika kita menuntun orang punya kaki berlari, itu menghambat langkahnya. Kemudian yang lebih hebat lagi, yang lumpuh kita tinggal. Itu potret sekarang. Iya. Ini yang mau kita ini. Jadi sekolah itu berbondong-bondong untuk menerima murid yang pintar-pintar yang ini ya. Untuk mendapatkan sekolah yang bagus, syaratnya anak pintar. Dan masyarakat kita itu juga sangat, nah ini berkaitan dengan Pancasila ya. Itu orang tua itu karena anaknya unggul, pintar, dan tidak ikhlas dia anaknya bergaul dengan orang yang tidak. Makanya dia harus masuk sekolah favorit. Kenapa? Sekolah di sekolah saya itu tidak bermutu. Masa anak saya bergaul dengan anak-anak yang lain itu? Bayangkan, itu masyarakat kita. Mindsetnya udah. Nah, jadi kan berburu masuk sekolah unggulan gitu kan? Kenapa? Dia tidak ikhlas anaknya itu bergaul dengan masyarakat yang dianggapnya tak bermutu. Orang tidak bermutu. Nah, itu
Nah, satu sisi Mas Nadiem ini berusaha untuk mengangkat semua sekolah itu berkualitas. Ya. Semua sekolah ya, semua orang bisa masuk ke situ. Nah, jadi bayangkan ya selama ini kita itu tidak rela anak kita bergaul dengan nanti anak saya ikut bodoh, anak saya ikut ini, anak ini itu kan, anaknya saya pintar, ranking apa, dia harus bersekolah di situ. Kan nggak ada lagi. Ketika sekolah itu menerima anak yang berkebutuhan khusus, itu yang protes tuh orang tua, yang anaknya unggul. Ya lah, ya masa anak saya bergaul dengan itu? Gitu kan? Padahal mereka pun berhak. Nah, dan itu ada kasus itu. Iya. Ada sebuah sekolah gitu ya, ceritanya deh. Sekolah swasta, Iya. jadinya PAUD itu kan. Nah, terus setiap pagi, setiap guru tuh kepala sekolah yang punya sekolah itu lewat, selalu ada anak yang berkebutuhan khusus berdiri situ melihat teman-temannya sekolah. Iya. Sekolah kaki. Nah, kan guru itu lama-lama ini anaknya mungkin ingin sekolah, tapi karena dia berkebutuhan khusus, kan tidak dimasukkan sekolah sama orang tuanya. Didatangilah orang tuanya. Boleh enggak anak ini kami bawa ke sekolah? Nah, boleh gitu kan? Nah, bawa ke sekolah. Karena dengan rasa cinta kasih sayang yang pemilik sekolah tadi, beberapa lama anak ini berkembang. Bisa melakukan apa-apa, mulai kemandirian apa-apa ya, terus kan. Akhirnya berdatanganlah orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu. Satu orang tadi masih mending lah ya. 2 orang, 3 orang. Nah, makin bertambah. Yang protes dari mana yang datang pertama kali? Dari orang tua. Masa anak saya dicampur dengan anak yang itu? Tarik anaknya. Lama-lama gurunya juga Ikut protes. Nah, akhirnya gurunya yang seperti itu pergi semua, orang tuanya ya saya tidak bisa juga menahan orang tuanya itu hanya untuk mencabut anaknya. Silakan. Akhirnya sekolah itu tadinya hanya sekolah PAUD biasa, sekarang dia fokus sekolah luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi itu kisah heroik yang Ya. saya pikir itu suatu saat itu Menarik, bisa nanti bisa diangkat lagi, Pak. Iya. Baik. Buat Pak Menteri, terima kasih berarti. Mas Menteri. Pak Jul, makasih banyak. Pak Jul, buat waktunya. Nah, Pak kasih banyak. Tapi Pak di Orkes TV Kita punya kebiasaan. biasanya Yes. sebelum berakhir Betul. kita mencoba membumikan kembali Pancasila Yes. dengan cara menyebutkan sila-sila Pancasila secara bergantian, Pak. Oke. Di Orkes TV, orkestra ya. Boleh, Pak ya? Kita Boleh, Pak ya? bergantian, Siap. menyebutkan sila-sila Pancasila. Pancasila. Oke. Oke, Pak. Sila satu, Pak. Dari Pak Jul, Dalam Sumber. Sila satu, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Oke. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, thank you. Terima kasih. Thank you, Pak Jul. Terima kasih banyak. Thank you, Pak Jul. Sampai ketemu nanti.